Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja lah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang pria bernama Frank sedang menunggu orang yang membayar jasanya. Sekedar info, si Frank ini bekerja sebagai pengemudi dan kerjanya banyak digunakan karena keterampilannya dalam mengemudi. Belum lagi setiap menerima orderan, dia mempunyai peraturan sendiri dan tidak boleh dilanggar orang yang membayarnya. Seperti saat ini di mana yang membayarnya adalah perampok yang baru merampok bank. Dia tidak mau menjalankan mobilnya karena di perjanjian awal penumpangnya hanya 3 orang, tapi kenyataannya 4 orang. Melihat si Frank yang keras kepala, walau sudah ditodong pistol, mau tak mau salah satu perampok pun dikorbankan. Setelah itu si Frank langsung tancap gas dan berhasil lolos dari kejaran polisi, lalu mengantarkan ketiga perampok tersebut ke tujuan, di mana salah satu teman mereka sudah menunggu. Selesai melaksanakan tugasnya, si Frank langsung pulang ke rumahnya yang berada di pinggiran kota, lalu membersihkan mobilnya serta mengganti platnya. Hingga tak lama kemudian seorang inspektur polisi bernama John datang ke rumahnya. Dia pun menceritakan kepada si Frank tentang perampokan yang baru terjadi, serta keahlian pengemudinya menghindari kejaran polisi. Dia pun bertanya kepada si Frank apa akhir-akhir ini dia pergi ke kota. Dengan santai si Frank menjawab tidak. Sambil mengobrol, si John mengelilingi mobil si Frank karena mobil yang digunakan perampok mirip dengan mobil si Frank. Tapi dia tidak bisa asal tuduh karena nomor platnya berbeda. Walau dalam hatinya dia mencurigai si Frank. Di sini juga baru kita tahu kalau ternyata si Frank mantan tentara. Setelah si John pulang, si Frank mendapat telepon dari seseorang bernama Lupo yang ingin menggunakan jasanya. Malam harinya si Frank menemui si Lupo di sebuah bar. Saat bertemu, si Lupo memberitahu ukuran dan berat tas yang akan diantar. Setelah membuat hitung-hitungannya, si Frank meminta bayaran $40.000. Sekarang harus dibayar setengah dan sisanya nanti sesudah pakainya tiba di tujuan. Mendengar itu, si Lupo pun sepakat. Besok paginya setelah anggota si Lupo memasukkan barangnya ke bagasi mobilnya, si Frank langsung meluncur. Tapi di tengah jalan ban mobilnya kempes. Saat mengambil ban serapnya, dia melihat tasnya bergerak-gerak. Di dalam hatinya si Frank mulai bertanya-tanya, kira-kira apa isi tas tersebut? Tapi dia mencoba mengabaikannya karena peraturan yang dibuatnya sendiri, yaitu tidak boleh membuka isi paket yang diantarnya. Siang harinya saat istirahat, si Frank terus memperhatikan bagasi mobilnya hingga dia memutuskan membeli sebotol minuman karena dia merasa yakin kalau isi paketnya adalah manusia. Hingga di tengah jalan dia memberhentikan mobilnya dan dugaannya ternyata benar, karena tas tersebut berisi seorang wanita. Karena rasa kemanusiaan, si Frank menyuruh wanita tersebut minum. Setelah itu, dia kembali memasukkan wanita itu ke dalam tas. Tapi selama perjalanan, wanita itu terus teriak-teriak, membuat si Frank kesal lalu memarkirkan mobilnya. Setelah lakbannya dibuka si Frank, wanita itu pun mengatakan kalau dia ingin buang air kecil. Daripada mobilnya dikencingi, si Frank pun mengeluarkan wanita tersebut lalu mengikatkan tali di lehernya dan memberikan waktu 1 menit. Sambil menunggu si Frank
sadar kalau dia sudah melanggar peraturannya, yaitu tidak boleh melihat isi paketnya. Hingga tak lama kemudian si prank merasa kesal karena si wanita sudah melarikan diri. Dia pun mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Singkat cerita, si prank tiba di tujuan, di mana seorang bos bernama Alex menunggunya. Begitu tasnya diserahkan, si Alex bertanya kepada si prank apa dia membuka paketnya. Terpaksa si prank berbohong dengan menjawab tidak sambil memberitahu peraturan yang dibuatnya sendiri. Mendengar itu, si Alex tertawa lalu menyerahkan sisa bayaran si prank. Saat si prank hendak masuk ke dalam mobil, si Alex menyuruh si prank untuk mengantar paketnya, yaitu sebuah koper. Tanpa curiga si prank menerimanya. Untunglah si prank istirahat makan siang, karena tak lama kemudian mobilnya meledak. Melihat itu si prank pun emosi, telah dibohongi karena paket yang diberikan si Alex ternyata bom waktu. Setelah itu dia kembali ke rumah si Alex, langsung mengirim anggota si Alex yang menghalanginya dan mengambil salah satu mobil si Alex sebagai ganti mobilnya yang meledak. Film berlanjut. Di tengah jalan, si prank langsung rem mendadak saat melihat wanita yang diantarnya tadi berada di mobil tersebut. Dia pun mengeluarkan wanita tersebut karena dia merasa wanita itu membawa sial. Tapi setelah beberapa puluh meter berjalan, si prank kembali memundurkan mobilnya lalu memasukkan si wanita ke dalam bagasi. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah si prank. Setelah itu si prank mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta wanita itu menjawabnya dengan jujur. Disinilah kita tahu kalau wanita itu bernama Lia, dan si Lia mengatakan kalau ke depan hidup si prank akan sial. Saat si Lia ingin cerita banyak tentang dirinya, si prank justru mengabaikan dan meninggalkannya. Sedangkan di rumah sakit, dengan tega si Alex melenyapkan anggotanya yang selamat setelah dia mendapat info kalau pelakunya adalah si prank, karena dia takut anggotanya tersebut cerita kepada polisi. Besok paginya di rumah si prank, si Lia mulai mengambil hati dengan menyiapkan sarapan si prank. Tapi saat dia hendak mengambil susu yang biasanya ditaruh di depan pintu, dia melihat si John sedang berdiri. Si Lia pun mengenalkan dirinya sebagai tukang masak si prank yang baru. Saat duduk di meja makan, si John mengeluarkan plat mobil milik si prank yang meledak semalam, dan si prank mengakui kalau itu miliknya. Tapi dia membuat alibi kalau mobilnya dicuri orang saat dia belanja di kota. Mendengar itu, si John bertanya apa dia sudah membuat laporan kehilangan ke kantor polisi. Lagi-lagi si prank membuat alasan kalau dia berencana membuat laporan hari ini, dan si Lia ikut menguatkan kebohongan si prank dengan mengatakan kalau dia yang memberi tumpangan kepada si prank saat melihatnya jalan kaki tadi malam. Tapi si John tidak percaya begitu saja. Dia pun meminta si prank menunjukkan mobil yang dibawa si Lia. Saat di garasi, si John menindir si Lia dengan mengatakan kalau mobil tersebut sangat mewah untuk dimiliki seorang tukang masak. Tapi dengan pintar si Lia justru menunjukkan kemesraannya dengan si prank untuk menguatkan kebohongan mereka berdua. Setelah si John pulang, mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah. Tapi tak lama kemudian rumah si prank dirudal serta ditembaki sekelompok pria hingga hancur. Untunglah si prank dan si Lia berhasil lolos lewat jalur rahasia lalu menuju rumah si prank yang satu lagi. Film berlanjut. Si Frank dan si Lia menemui si John di kantornya tentang kejadian yang menimpa rumahnya. Di sini si Frank menceritakan setelah si John pulang dari rumahnya, mereka berdua pergi jalan-jalan ke pantai lalu berenang bersama. Tapi saat pulang mereka melihat rumah si Frank sudah hancur terbakar.
dan mereka berdua kompak menjawab kalau saat itu tidak ada orang lain yang berenang di sekitar mereka. Mendengar itu si John menyindir mereka berdua, masa tidak ada orang lain yang berenang selain mereka? Tapi dengan lihai si Lia menjawab kalau mereka ingin menikmati waktu berduaan, makanya mereka berenang di tempat yang sepi supaya tidak mengganggu mereka berdua. Mendengar cerita mereka berdua, si John bertanya tentang banyak selongsong peluru yang ditemukan anggotanya di sekitar rumah si Frank. Tapi dengan santai si Frank menjawab mungkin mereka salah sasaran. Hingga tak lama kemudian seorang polisi datang melapor kepada si John bahwasanya ada tamu yang menunggunya. Begitu si John keluar, si Lia langsung mengotak-atik komputer si John dan berhasil mendapatkan informasi tentang si Alex, lalu ngeprintnya. Film berlanjut karena merasa simpati kepada si Frank, si John pun memberikan uang untuk mencari tempat tinggal sementara. Sambil jalan, si Lia mulai mengompori si Frank balas dendam kepada si Alex karena telah berencana membunuhnya serta menghancurkan rumahnya. Tapi si Frank tidak mau, hingga si Lia menceritakan tentang 400 orang yang saat ini berada di atas kapal, tepatnya di dalam kontainer. Mereka semua akan dijadikan budak termasuk ayah dan adik-adiknya. Dan kapalnya akan tiba hari ini. Dan orang yang mengetahui nomor kontainernya adalah si Alex. Mendengar omongan si Lia, si Frank pun memuji dan menyadari kepintaran si Lia yang telah menjebaknya untuk ikut terlibat dalam masalahnya. Belum lagi beberapa hari ini si Lia membantunya berbohong untuk meyakinkan si Frank. Dengan berurai air mata, si Lia pun memohon kepada si Frank membantunya menyelamatkan orang-orang yang ingin dijual si Alex. Sedangkan di kantor polisi, si John merasa berterima kasih melihat petunjuk yang ditinggalkan si Lia di komputernya. Film berlanjut, si Alex baru tiba di kantornya. Tapi saat masuk ke ruangannya, dia justru kaget melihat si Lia. Belum lagi si Frank langsung memukulnya. Sambil menodongkan pistolnya, si Frank bertanya kenapa si Alex ingin membunuhnya. Mendengar itu si Alex memberitahu alasannya karena si Frank melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, yaitu membuka pakainya. Hingga tak lama kemudian si Lia bertanya kepada si Alex nomor kapalnya serta nomor kontainernya karena dari tadi dia mencari-carinya tidak ketemu-ketemu. Mendengar itu si Frank dan si Lia bertukar posisi. Setelah beberapa saat si Frank kembali kesal melihat si Lia saat si Alex mengatakan kalau sebentar lagi ayah si Lia akan tiba. Karena sebelumnya si Lia mengatakan kalau ayahnya ikut di dalam kontainer tersebut. Si Lia pun mulai panik lalu menodong si Alex supaya memberitahu nomor kontainernya. Tapi si Alex tidak mau memberitahukannya. Hingga tak lama kemudian ayah si Lia masuk bersama anggotanya. Ayahnya berusaha membujuk si Lia, tapi si Lia justru memohon supaya ayahnya menghentikan ini semua. Tapi ayah menjawab kalau itu adalah urusannya sendiri dan tidak mau berhenti. Melihat si Lia yang keras kepala, ayahnya pun menodong si Frank yang dari tadi merasa bingung mendengar pembicaraan mereka. Saat suasana tegang, sekretaris si Alex melapor kalau ada polisi menuju ruangannya. Mendengar itu si Alex menyuruh anggotanya datang ke ruangannya. Begitu masuk si Leo langsung mengikat si Frank dan sebelum si Frank dipukul hingga pingsan, si Alex membisikkan tidak ada 400 orang di kontainer itu, tapi 395 orang karena 5 orang sudah tewas di perjalanan. Tak lama kemudian si John serta anggotanya masuk dan melihat si Frank yang sudah pingsan. Tapi dengan lihai si Alex membuat tuduhan palsu dengan mengatakan kalau si Frank sebelumnya menculik si Lia dan berniat memeras mereka. Dan ayah si Lia menguatkannya dengan mengatakan untunglah anggotanya berhasil melumpuhkan si Frank. Mendengar laporan mereka, si John tidak dapat berbuat apa-apa selain membawa si Frank.
Film berlanjut, melihat si Frank sudah siuman di selnya, si John bertanya apa yang membuat si Frank terlibat dalam masalah ini. Padahal setahunya selama ini si Frank orangnya sangat hati-hati. Setelah itu dia masuk ke dalam sel lalu meminta si Frank supaya jujur padanya apa yang sebenarnya terjadi. Mau tak mau akhirnya si Frank menceritakan kalau si Alex serta rekan-rekannya menyelundupkan orang-orang dari Asia ke negara mereka menggunakan kontainer. Mendengar cerita si Frank, si John bertanya berapa lama waktu si Frank menyelesaikan masalah tersebut. Si Frank pun menjawab kurang lebih 6 jam. Setelah itu mereka berdua pun kerjasama supaya si Frank dapat keluar dari kantor polisi, di mana si Frank pura-pura menyandra si John. Malam harinya si Frank tiba di pelabuhan lalu memeriksa satu persatu kontainer yang ada di sana. Dan di sebuah ruangan Celia ditampar ayahnya karena Celia tetap meminta ayahnya menghentikan ini semua. Setelah itu dengan pengawalan ketat 2 kontainer keluar dari pelabuhan. Melihat itu si Frank pun mengejarnya hingga terjadilah baku hantam. Dan disinilah si Frank melakukan aksi di luar nalar sekaligus menegangkan, dan Celia sendiri yang mengirim ayahnya ke alam lain. So, how did I look? Akhir cerita si John tiba di lokasi. Dia pun memuji keberhasilan si Frank dan Celia. Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam kontainer tersebut. Dan film pun selesai.